Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Herianah Ana. Nah adik-adik, video ini adalah video persiapan untuk soal-soal Olimpiade Sains Nasional mata pelajaran IPA khususnya biologi. Disimak baik-baik ya. Untuk soal yang pertama, jenis hewan yang dapat menggunakan medan magnet bumi sebagai alat navigasi untuk perpindahannya adalah. Nah adik-adik, untuk hewan-hewan yang menggunakan medan magnet bumi sebagai alat navigasinya antara lain bisa burung elang, bisa salmon, bisa juga penyu, atau tambahannya ada burung merpati, burung layang-layang, lobster duri, dan bisa juga kupu-kupu raja. Dan jika dilihat dari pilihan-pilihan jawabannya, kemungkinan besar soal ini adalah soal yang kecualinya ya, atau hewan yang tidak menggunakan medan magnet bumi sebagai alat navigasi. Karena hanya satu-satunya kelelawar yang tidak menggunakan medan magnet bumi. Kelelawar menggunakan cara ekolokasi untuk pergerakannya. Jadi kemungkinan soal ini kita tambahkan kecuali ya, atau yang tidak menggunakan medan magnet bumi. Jadi jawabannya adalah kelelawar. Soal nomor 2, perhatikan gambar di bawah ini. Jaringan meristematik yang berperan untuk pertumbuhan sekunder ditunjukkan oleh nomor. Untuk pertumbuhan sekunder dilakukan oleh aktivitas dari kambium. Tumbuhan yang memiliki kambium adalah tumbuhan jenis dikotil, sehingga gambar ini adalah gambar dari jaringan dikotil, tepatnya di bagian batang ya. Nah untuk kambium ada di bagian mana? Kambium itu pasti terletak di antara xilem dan juga floem. Nah untuk nomor 2 ini adalah bagian xilem-nya. Untuk gambar nomor 3 dan gambar nomor 5 ini sama-sama floem. Sehingga di antara xilem dan floem terdapat kambium yang fungsinya untuk pertumbuhan sekunder. Jadi nomor 1 ini adalah kambium. Jadi jawabannya yang A. Berikutnya soal nomor 3. Seorang siswa melakukan percobaan respirasi dengan melakukan ekspirasi, meniup larutan air kapur dalam Erlenmeyer menggunakan pipa kaca berbentuk L. Hasil percobaan menunjukkan air kapur yang asalnya bening menjadi keruh. Air kapur menjadi keruh disebabkan karena dihasilkan senyawa berupa air kapur memiliki lambang kimia CaOH 2 kali. Pada saat air kapur ini ditiup sehingga bereaksi dengan senyawa karbon dioksida atau CO2 dan akan menghasilkan senyawa kalsium karbonat atau CaCO3. Nah, kalsium karbonat inilah yang menyebabkan air kapur yang asalnya bening menjadi keruh. Selain kalsium karbonat, juga akan dihasilkan H2O atau air. Sehingga jawabannya dihasilkan senyawa berupa kalsium karbonat. Soal nomor 4, perhatikan gambar di bawah ini. Berdasarkan gambar di atas, gagal ginjal disebabkan karena kerusakan pada bagian ginjal yang ditunjuk oleh huruf. Nah, untuk huruf A ini menunjuk kepada bagian glomerulus. Bagian B menunjuk ke bagian kapsula Bowman. Bagian C ini adalah TKP atau tubulus contortus proximal. Bagian yang E ini adalah lengkung Henle, sedangkan bagian D ini adalah tubulus contortus collectivus atau disingkat TKK. Nah, pertanyaannya adalah gagal ginjal disebabkan karena yang pertama disebabkan kerusakan glomerulus. Ingat kan glomerulus fungsinya adalah untuk proses filtrasi. Pada saat glomerulusnya mengalami kerusakan, maka proses filtrasi atau penyaringan darah akan terganggu sehingga akan menyebabkan kerusakan ginjal. Kemudian bagian selanjutnya yang terjadi kerusakan sehingga menyebabkan gagal ginjal adalah TKP atau tubulus contortus proximal. Nah, di bagian TKP inilah terjadi proses reabsorpsi. Salah satu yang direabsorpsi adalah glukosa. Nah, pada orang yang menderita penyakit diabetes mellitus, glukosanya terlalu berlebihan, sehingga tubulus contortus proximal ini tidak mampu untuk mereabsorpsi keseluruhan glukosa, sehingga glukosa akan terbawa keluar bersama-sama dengan urin. Sehingga yang menyebabkan gagal ginjal kemungkinannya bisa di bagian glomerulus dan juga di bagian TKP, yang A dan juga yang C. Jawabannya adalah A. Untuk kapsula Bowman hanya sebagai penutup dari glomerulus, jadi tidak berkaitan langsung dengan proses penyaringan atau filtrasi. Sedangkan lengkung Henle ini adalah jalur yang menghubungkan antara TKP menuju ke TKD atau tubulus contortus distal.
Dan bagian terakhir atau TKK, tubulus contortus collectivus, hanya bertugas untuk menampung urin yang sudah jadi yang nantinya akan disalurkan menuju ureter. Berikutnya soal nomor 5. Sel-sel hati mampu mengubah ... Nah, ingat ya, sel hati berperan untuk proses detoksifikasi racun. Artinya kalau pilihan jawabannya C dan juga D tentang asam pirufat ini tidak berkaitan dengan detoksifikasi racun ya. Asam pirufat berkaitan dengan metabolisme karbohidrat yang nantinya menjadi energi atau ATP. Nah, sekarang pilihan jawabannya tinggal dua. Apakah yang A, amonia menjadi urea dan dikeluarkan bersama urin, ataukah yang B, urea menjadi amonia dan dikeluarkan bersama dengan urin? Pada hati terjadi proses pembentukan urea yang berasal dari amonia, sehingga amonianya akan diubah menjadi urea dan akhirnya akan dikeluarkan menjadi urin. Jadi jawabannya yang A. Soal nomor 6. Jika seseorang mendapat musibah terombang-ambing di laut selama 10 hari, maka urutan senyawa makromolekul yang dirombak untuk pemenuhan produksi ATP adalah, nah, pertama kali ATP akan diproduksi hasil dari pemecahan karbohidrat. Jadi yang pertama harus karbohidrat dulu ya. Bisa yang A, bisa yang D. Sehingga pilihan B dan juga C sudah pasti salah. Nah, setelah karbohidrat, apalagi yang dipecah? Apakah lemak terlebih dahulu atau protein terlebih dahulu? Nah, adik-adik, urutannya adalah setelah karbohidrat, kemudian yang kedua adalah lemak, baru yang terakhir adalah protein. Jadi jawabannya yang D. Kenapa protein yang paling terakhir? Karena protein berkaitan dengan pembentukan massa otot. Pada saat orang tersebut terombang-ambing di laut selama 10 hari, setelah karbohidrat dan lemaknya diubah menjadi ATP, maka yang paling terakhir adalah pengubahan ATP yang berasal dari massa ototnya. Yang lama-kelamaan massa ototnya akan menurun karena diubah menjadi ATP. Soal nomor 7. Ruang jantung yang mengalami perubahan tekanan terbesar selama satu siklus jantung adalah, kita gambar terlebih dahulu ya bagian-bagian jantungnya. Nah, anggap saja ini adalah struktur dari jantung kita. Bagian-bagiannya antara lain, yang paling atas adalah bagian serambi atau nama lainnya adalah bagian atrium. Ada atrium kanan, ada atrium kiri, dan yang paling bawah adalah bagian ventricle. Ada ventricle kanan dan ada ventricle kiri. Nah, pertanyaannya adalah ruang jantung yang mengalami perubahan tekanan terbesar. Nah, tekanan terbesar berada pada bagian jantung ventricle kiri atau bilik kiri. Kenapa di bagian bilik kiri? Karena tugas dari bilik kiri adalah memompa darah ke seluruh tubuh yang dibawa oleh pembuluh aorta. Sehingga karena tugasnya membawa darah ke seluruh tubuh, jadi memiliki tekanan terbesar dan juga memiliki pembuluh darah terbesar yaitu aorta. Jadi jawabannya adalah ventricle kiri atau bilik kiri. Soal selanjutnya. Apabila sel yang sedang membelah terpapar senyawa X yang mengganggu peranan aparatus gelendong, maka mutasi akan terjadi pada fase ... Nah, berkaitan dengan aparatus gelendong ini yang nantinya akan membentuk benang-benang spindle. Benang spindle pertama kali terbentuk pada tahap profase. Tetapi pertanyaan di sini adalah mengganggu peranan aparatus gelendong. Nah, kita harus tahu dulu apa sih peranannya aparatus gelendong atau benang spindle ini. Peranannya adalah untuk pemisahan atau penarikan kromosom ke kutub-kutubnya pada tahap anafase. Sehingga pada saat terpapar oleh senyawa X, maka fase yang terganggu adalah fase anafase. Karena benang-benang spindle atau aparatus gelendong ini tidak bisa menarik kromosom ke kutub-kutubnya. Jadi jawabannya yang C. Sedangkan pada tahap profase dan metafase, benang spindlenya hanya berperan sebagai tempat perlekatan kromosom. Lanjut ke soal nomor 9. Pembuluh darah yang memiliki ciri-ciri permeabilitas tinggi, aliran darah rendah, dan kemampuan regenerasi tinggi adalah... Nah, untuk pembuluh darah yang memiliki permeabilitas tinggi artinya pembuluh darah yang sangat halus atau sangat tipis. Di antara pembuluh-pembuluh darah ini yang paling halus adalah pembuluh kapiler. Kapiler terletak di antara arteri dan juga vena, sehingga jawabannya yang C. Lanjut ke soal nomor 10. Paus dan lumba-lumba menghasilkan gelombang ultrasonik sehingga dapat menentukan arah dan menangkap ikan buruannya secara akurat.
Organ yang berperan penting berkaitan dengan aktivitas tersebut adalah, nah, untuk paus dan juga lumba-lumba yang menghasilkan gelombang ultrasonik berkaitan dengan organ sonar untuk memantulkan gelombang ultrasoniknya. Organ sonar ini terletak di bagian telinganya. Jadi jawabannya sudah pasti yang C. Lanjut ke soal nomor 11. Meskipun tidak memiliki rangka, cacing tanah atau Lumbricus terrestris dapat bergerak. Untuk melakukan pergerakan, tubuh cacing tanah melakukan hal berikut. Nah, adik-adik, untuk melakukan pergerakan sekalipun cacing tanah tidak memiliki rangka, cacing tanah memiliki otot perut yang memanjang dan juga melingkar. Jadi kemungkinan jawabannya bisa yang A, memanjang dan melingkar, kemudian yang B juga bisa, dan yang D juga bisa, memanjang dan melingkar. Selain itu, otot-otot cacing juga harus melakukan kontraksi dan relaksasi. Kontraksinya dengan cara otot perut cacing memendek, sedangkan relaksasi dengan cara otot perut cacing memanjang atau melebar. Nah, sehingga jawaban yang paling tepat adalah bagian yang D, ada memendek dan juga melebar secara bergantian. Jadi jawaban yang paling tepat yang D ya. Satu lagi nih, nomor 12. Fungsi utama fotoreseptor batang adalah untuk mendeteksi titik-titik. Nah, di bagian mata kita terdapat yang namanya retina. Pada bagian retina ini terdapat dua sel, ada sel batang dan sel kerucut. Perbedaannya adalah pada sel batang berperan untuk membantu penglihatan pada saat cahaya lemah atau cahaya remang-remang. Pada sel kerucut berperan untuk membantu penglihatan pada saat cahaya kuat dan juga membantu melihat warna. Nah, sehingga karena yang ditanya adalah fotoreseptor batang, jadi jawabannya adalah yang D, untuk mendeteksi cahaya pada tingkat pencahayaan yang rendah. Baiklah adik-adik, sampai di sini dulu ya. Sampai bertemu di pembahasan soal-soal part keduanya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.